Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Rais dari Prodi Pendidikan Geografi kelas B. Saya akan memaparkan materi kedua, yaitu hukum Islam dan masalah kontemporer, pajak, fikih, dan lingkungan. Oke, langsung saja. Latar belakang dari masalah ini adalah, dari materi ini, Pajak memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara di banyak negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, infrastruktur, dan pelayanan publik dalam Islam. Meskipun ada konsep zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, pajak sebagai instrumen keuangan negara juga memiliki tempat. Yang kedua ada isu lingkungan. Semakin menjadi perhatian global, terutama dengan meningkatnya pemanasan global, pencemaran, dan kerusakan biodiversitas dalam Islam. Terdapat banyak ajaran yang menekankan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan. Yang selanjutnya ada pajak. Pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk mendanai program-program lingkungan dan kebijakan keberlanjutan. Misalnya pajak karbon dapat digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan pajak pada penggunaan sumber daya alam dapat mendorong penghematan sumber daya alam. Oke, lanjut. Prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam sistem perpajakan modern di negara-negara muslim, yaitu ada alokasi dana untuk kesejahteraan, seperti pendapatan dari pajak harus digunakan untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Yang kedua ada proyek keberlanjutan, yaitu pajak lingkungan dapat diterapkan untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Yang ketiga ada pelaporan yang jelas. Pemerintah harus menyediakan laporan yang transparan mengenai penggunaan dana pajak. Ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang terakhir ada pengawasan masyarakat, yaitu masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengawasan penggunaan dana pajak untuk memastikan akuntabilitas. Oke, lanjut yang keempat, yaitu peran zakat dalam konteks pemenuhan kebutuhan sosial dan lingkungan. Zakat berfungsi sebagai alat mengurangi kemiskinan, dan zakat yang dikumpulkan dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, dan duafa. Dengan memberikan bantuan langsung, zakat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan sosial. Zakat dapat digunakan untuk mendanai pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ini mencakup biaya sekolah, buku, dan pelatihan keterampilan, yang pada gilirannya meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Zakat dapat digunakan untuk mendanai proyek yang berfokus pada pelestarian lingkungan seperti reboisasi, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam. Dengan demikian, zakat berkontribusi dalam perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Oke, lanjut. Oke, ini ada materi terakhir, yaitu kesimpulan. Materi hukum Islam dan masalah kontemporer ini menekankan perlunya pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip Islam dalam diadaptasi dan diterapkan dalam konteks perpajakan dan pelestarian lingkungan. Menghadapi tantangan ini akan memungkinkan umat muslim untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan ajaran agama dan kebutuhan zaman. Sekian dari saya, terima kasih.